Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis. Saya dari SI5F dengan NIM 1914-10132. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Web Engineering. Konsep dasar rekayasa web. Rekayasa web, biasa disebut web engineering, adalah suatu proses yang digunakan untuk menciptakan suatu sistem aplikasi berbasis web dengan menggunakan ilmu rekayasa. Ruang lingkup meliputi pengolahan proses luar, metodologi, perancangan sistem, arsitektur, siklus hidup, dan pengolahan sistem besar berbasis web seperti bidang pendidikan dan penelitian. Uraian tentang rekayasa web. Kebanyakan sistem berbasis web untuk saat ini adalah halaman web statis dan dinamis. Sistem berbasis web dipusatkan pada look and feel. Kebanyakan sistem berbasis web akan berlanjut pada pengembangan content driven. Dikembangkan dalam waktu yang sangat singkat sehingga sulit untuk membuat dan menerapkan pada tingkat yang sama. Rekayasa adalah bidang yang multidisipliner. Yang pertama, interaksi manusia-komputer, rancangan dan analisis sistem, antarmuka pengguna user interface, rekayasa perangkat lunak software engineering, rekayasa kebutuhan requirement engineering. Area utama pengetahuan di dalam rekayasa. Yang pertama, rekayasa jaringan. Lapisan fisik meliputi fiber optik, jaringan kabel dan nirkabel, dan pengkodean pengendali kesalahan. Lapisan internet meliputi interface protokol IP. Lapisan transport yaitu analisis dan desain protokol yang dapat dipercaya seperti TCP. Laporan aplikasi meliputi style interaksi, skalabilitas, dan pemisahan yang berhubungan dengan elemen arsitektur dan kinerja. Yang kedua, rekayasa perangkat lunak. Proses kebutuhan, arsitektur, desain, pengujian lingkungan. Ketiga, basis data. Desain data, bahasa query basis data, teori mesin pencari internet, fisik alat penyimpanan. Keempat, hipermedia. Desain, visualisasi, usabilitas, kolaboratif. Keahlian bidang rekayasa web ada 3 macam. Keahlian masyarakat, kedua keahlian spesifik, ketiga keahlian umum. Keahlian persyaratan ada 3 macam: pemrograman dan pemodelan, kedua pengembangan basis data, ketiga pemrograman web dengan HTML, JavaScript, CGI, dan PHP. Dan keahlian spesifik ada 4 macam: pemahaman filosofis, pemahaman cakupan, pemahaman analis, dan pemodelan desain. Keahlian umum ada 4: manajemen dan perencanaan proyek, penggunaan kembali prinsip-prinsip desain, keahlian menulis dan membaca, dialog dan komunikasi dengan stakeholder. Aktivitas rekayasa web, analisa dan spesifik kebutuhan, teknik dan metodologi pengembangan sistem berbasis web, migrasi dari sistem warisan lingkungan web, pengujian verifikasi dan validasi. Fitur-fitur aplikasi web terdiri dari 4 macam. Yang pertama, document-centric web sites. Kedua, transitional web application. 3, workflow-based web application. Dan 4, portal-oriented web application. Kebutuhan untuk rekayasa web. Yang pertama, manajemen dan peranan proyek web, sistem berbasis web, konstruksi situs web, desain situs web atau arsitektur informasi, desain halaman web, konstruksi web. Perbedaan aplikasi web dan perangkat lunak konvensional. Keterangan: memadatkan jadwal pengembangan, evolusi tetap dengan siklus revisi yang dipersingkat, konten adalah raja, spesifik kebutuhan tidak cukup, tim kecil bekerja untuk jadwal yang sangat singkat, mendukung manajemen yang minimal, kritikal kinerja, variasi latar belakang pengembang. Rekayasa web bukan perangkat lunak. Warren 2001 menyatakan bahwa situs web mematuhi laws of software evolution. Situs web memerlukan jenis pemeliharaan yang tidak termasuk di dalam perangkat lunak standar. Pemeliharaan situs web bersifat untung-untungan. Daftar properti situs web yang baik. Correctness, ketepatan situs sulit untuk ketepatan.
2. Testability, situs dapat memiliki kemampuan-kemampuan dan pengujian usability secara menyeluruh. 3. Maintainability, pembuatan perubahan situs harus mudah dan mencakup kebutuhan untuk perubahan kecil sekalipun. Scalability, mampu mendukung peningkatan di dalam jumlah pengguna yang banyak. Aplikasi web berbasis manajemen konten. Manajemen konten biasa dikenal dengan content management system CMS, artinya tool yang memungkinkan berbagai staf teknis dan non-teknis untuk menciptakan, mengedit, mengelola, dan menerbitkan berbagai konten. Konten adalah pokok, tipe atau unit, dan informasi digital dapat berupa teks, citra, dan lain-lain. Manajemen konten adalah kombinasi aturan-aturan proses atau aliran kerja sehingga penyimpanan elektronik dianggap sebagai daripada yang tidak dikelola. Sistem manajemen konten sumber terbuka. Ada banyak aplikasi open source, di antaranya adalah Postnote, PHP, Note, Drupal. Semuanya merupakan aplikasi CMS yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Aplikasi CMS ini sering digunakan untuk berbagai informasi suatu komunitas. Teknologi internet dan aplikasi web. Yang pertama, internet, sejarah internet, pengantar web, arsitektur web tradisional, aplikasi web, karakteristik aplikasi web, teknologi web, jenis aplikasi web, arsitektur 3 tier, perangkat lunak, klien, server. Baiklah, penjelasan dari PPT saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.